Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni dari PIAUD STAIBA semester 8 akan mempresentasikan resume saya teori belajar dan pembelajaran dengan judul pembelajaran yang berpijak pada aliran behavioristik. Salah satu dari metode pembelajaran yang ada di Indonesia adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan untuk merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya pembahasan yaitu pengertian pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik. Pembelajaran yang berpijak pada teori belajar behavioristik adalah pembelajaran yang menjelaskan perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Kemudian pembahasan yang kedua adalah aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Dalam pengaplikasiannya, guru perlu menyiapkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Yang kedua adalah merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan guru untuk menerapkan teori behavioristik dalam pembelajaran antara lain, yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, kemudian menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar, kemudian mengembangkan bahan ajar seperti pokok bahasan, topik, dan lain-lain, kemudian mengembangkan strategi pembelajaran yaitu kegiatan, metode, media, dan waktu. Lalu ada mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan seperti latihan, tugas, tes, dan sejenisnya. Kemudian mengamati dan menganalisis respon pembelajaran, memberikan penguatan reinforcement baik positif maupun negatif, serta merevisi kegiatan pembelajaran. Pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran dalam teori behavioristik. Di dalam suatu pembelajaran behavioristik, kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan pembelajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Teori belajar behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, olahraga, dan sejenisnya. Namun, dalam pembelajaran behavioristik, siswa dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik, sehingga menjadikan siswa yang tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Siswa juga kurang diberikan ruang gerak yang bebas, kemudian siswa juga kurang untuk bereksperimentasi dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Akibatnya, siswa kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Demikian presentasi resume tugas saya tentang pembelajaran yang berpijak pada aliran behavioristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.